Kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah banyak sekali melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita sehingga kita hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat bisa berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai ini untuk mendidik anak-anak kita, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk memaparkan aksi nyata saya. Ya, saya diberi tugas untuk modul 1.4 untuk mendistribusikan kepada Bapak Ibu, dan kewajiban saya memberikan ilmu yang saya dapat kepada Bapak Ibu. Jadi di sini kita ini membahas teori, jadi saya juga belum bisa menerapkannya 100%, tapi kita belajar pelan-pelan karena mendidik anak itu harus seperti tadi ya Pak Tani, harus kasih sayang, harus dengan lembut. Kalau kita tidak memupuknya dengan baik, tidak merawatnya, bibit yang baik pun kalau tidak dirawat akan rusak, tidak bisa tumbuh dengan baik. Itu ilmu yang saya dapat Bapak Ibu. Jadi saya juga belajar. Jadi ilmu yang saya dapatkan insya Allah kita pelan-pelan lah kita terapkan bersama. Kita juga manusia ya, nggak bisa seperti membalikkan tangan. Saya mendidik anak itu banyak gangguan-gangguan di luar sana. Jadi sebelumnya saya terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, atas kesempatannya yang diberikan kepada saya di siang hari ini untuk menghadiri diseminasi saya. Jadi sebelumnya silakan Bapak. Sebelumnya saya ada games dulu Ibu Bapak supaya semangat. Ya. Ini ada games angka, game. Hadiahnya apa? Hadiahnya terima kasih. Mohon maaf saya lupa nggak beli permen tadi. Sibuk ngajar. Oh, handphone bogosnya saja. Terima kasih. Satu bangku satu Bu Irma, biar dikerjakan dengan teman sebangku. Teman Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Jadi saya nanti sambil duduk sambil berdiri lah, gantian seling-seling. Jadi yang sudah dapat, saya mau ngetes ketelitian Bapak Ibu, konsentrasi Bapak Ibu di siang hari ini, ya. Kita hari ini jadi kawan ya, kawan berbagi ilmu. Jadi syaratnya Bapak Ibu, bentar saya tampilkan. Yang sudah dapat kertasnya, Bapak Ibu membuat ini mungkin Bu Dani sama Pak Wian yang duluan dapat nih. Ahli dan kemana tulisan saya? Oke, buat bangun datar yang kongruen, sama dan sebangun, ya. Syaratnya semua angka harus masuk dalam bangun tersebut. Angka tidak boleh sama dalam bangun tersebut, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, tidak boleh ada angka yang tersisa. Kemudian bangun datar tidak boleh saling bertimpa. Jadi semua dalam satu bangun itu ada angka 1, 2, 3, 4. Tidak berurutan, tidak apa-apa. Tidak boleh bertimpa. Kemudian tidak ada yang tersisa. Silakan bikin bangunnya. Gimana? Nggih, sekedar. Ya, syaratnya itu semua angka harus masuk dalam bangun tersebut. Angkanya itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, masuk dalam bangun. Tidak harus berurutan, yang penting angka 1, 2, 3, 4 nya masuk dalam bangun itu. Kemudian tidak boleh ada angka yang tersisa. Bangunnya tidak boleh bertimpa, bertumpuk, tidak boleh.
Nggak boleh misalkan berurutannya tidak berurutan 1, 2, 3, 4. Bangunnya tak boleh bertimpa. Bertumpuk. Siapa yang sudah menemukan? Berarti kan habis Mbak. Iya, nggak boleh angkat tersisa. Angkat 1, 2, 3, 4 masuk dalam bangun itu. Tanya Bu Irma, ayo Bu Irma. Berliku nggak boleh. Yang penting bangunnya sama nak ya masuk dalam itu. Boleh. Bikin bangun. Hanya satu bangun nggak boleh. Satu bangun gimana maksudnya? Nanti ada 4 bangun. Bapak Ibu nanti dalam kotak ini ada 4 bangun. Nggak tahu nanti mulainya dari mana? Dari angka ya. 1, 2, 3, 4 masuk dalam bangun itu. Tidak boleh double Ibu. 1, 2, 3, 4 masuk dalam bangun itu tidak berurutan, tidak apa-apa. Siapa yang sudah ketemu Bapak Ibu? Bapak operator apa kabar? Sudah datang. Latihannya jangan-jangan ke Sanggar. Siap. Sudah ketemu? Bu, benarnya begini, Bu. 1, 2, 3, 4 sini. Boleh lihat siapa dulu? Salah, sudah salah Ibu. Satu bangun harus ada angka 1, 2, 3, 4. Oke. Bu ini salah ya? Benar. Ini baru 1 bangun Ade. Jadi 4 bangun. Saya. Oke, pemenang pertama. Bagus. Kedua, sini lihat. Tengok beneran tuh, tengok. Tengok beneran saya. Coba ini tadi Pak. Oke, betul yang kedua Pak Sri Cahyadi. Sip. Oke. Yang ketiga Bu Dina, betul. Hadiahnya tepuk tangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mantap. Konsentrasi tinggi Pak Anggun, Pak Sri, Mbak Dina, dan teman. Terima kasih. Baik, itu bisa diterapkan pada anak-anak kita ya. Oke, ya Bapak Ibu. Yang lain? Hadiahnya hangus 3, 2, 1, 1. Sekedar 3, 1, 4, 3, 4, 3, 2, 4. Ya kan ini. Oke, bangunnya sama ya Bapak Ibu nanti seperti ini. Ya. Oke. Yang kedua, bangunnya ini sama kan? Oke. Terus yang ketiga. Sip. Gemetar di depan Bapak Ibu. Takut salah ini. Nah, seperti itu jawabannya. Yeay. Ini saya terapkan ke anak-anak. Bu, mustahil nggak bisa. Dikit Bu yang Bu marah-marah dia. Saya kasih aja permen saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu ice breaking saja. Untuk selingan saja. Nanti ada gambar kuda dan lain sebagainya, masih banyak ice breaking. Baik ya, kita lanjut. Nanti kita sekitar 50. Tanya dulu. Ya mau ke Pak? Kayak gitu tuh bangun apa namanya, Bu? Kongruan sama. Yang gini tadi itu bangun apa namanya? Bangun datar Pak. Bangun datar. Sama dan sekongruan. Kongruan bangun. Iya, nama bangunnya apa? Bangun. Bangun model L. Bangun tidur. Saya pada ahlinya. Nah, kalau pola ya. Pola ada. Kalau bangun biasanya kan bangun ya.
Yang sebangun. Yang sebangun, Pak. Ini bentuknya Sebangun. Sama dan sebangun. Iya. sama dan sebangun itu, Pak. Nah ya, bangun sama dan lah ya kongruen. Ya, tadi saya bilang Sama dan buatlah sebangun. bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Ya, sama dan sebangun. Terima kasih Bu. Kita langsung ya Bapak Ibu ya. Kita happy saja santai, kita sharing ilmu saja. Oke. Ini materinya ya, diseminasi saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini ilmu yang saya dapatkan dari inti dari modul 1 Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pemantiknya seperti ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Baik, Bu Dewi, setuju alasannya apa? Saya ingin tanya dulu. Kita sharing ilmu saja. Minta tolong, Pak. Minta tolong alasannya Ibu, mau setuju tiga-tiganya atau 1, 2, 3 atau 1 atau beberapa? Atau yang mana? Bagaimana yang Anda pilih? Pernyataan yang mana? Kalau saya yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena banyak sekali anak-anak sekarang yang terlalu menyepelekan gurunya. Kadang udah dikasih janji ya nggak ulangi lagi, tapi tanpa ada hukuman gitu Bu. Nah jadi saya setuju kalau hukuman itu bisa jadi untuk mendisiplinkan anak tersebut. Ya, hukuman yang model bagaimana Ibu yang bisa mendisiplinkan anak? Ya seperti mencari hukuman yang bermanfaat gitu Bu. Jadi ya seperti mengutung sampah di halaman, nyapu, misalnya nyapu dari selasar ya. Kemudian ya mengutin sampah gitu Bu yang bermanfaat. Iya, terima kasih pendapatnya Bu Dewi. Terima kasih. Mungkin ada yang lain menambahkan Bapak Ibu? Silakan, ada yang tiga-tiganya atau hanya nomor 3 saja? Atau nomor 2 saja atau ketiganya? Silakan mau menambahkan. Silakan. Ketinggalan ya Bu ya? Kelihatan ya? Setuju yang mana Ibu BK? Oke, Bu BK. Bu BK nomor 3. Oke, terima kasih Bu Irma, variasi sekali. Bu Dewi nomor 1, Bu Irma tidak setuju, baik. Semuanya tidak setuju. Oke, tidak setuju semuanya. Kemudian Bu Fatimah nomor 3, oke. Oke, baik kita lanjut ya. Terima kasih atas pendapatnya tadi ya, Bu Dewi, Bu Irma, Bu Fanda dan sebagainya. Ya, Bu Han? Saya sih setuju yang kalau pelajaran saya banyak Kasih Bapak Ibu. Tahu kasih. saya keluar semua sampah habis itu besok tak jangan awas Ada yang mengelola Si kebersihan. Alkitab namanya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Makin panas makin siang Bu. Guru keren ini. Ansam, awas ya. Kalem. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya Allah, Masya Allah. Oke, topik kita pada pagi hari ini adalah tentang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang disebut restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, di mana itu ada posisi kontrol. 6 restitusi, segitiga restitusi. Baik. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, nah sekarang perubahan paradigma. Baik Bapak Ibu, Bu Iin minta tolong ini bagikan Bapak Ibu satu-satu ya. Minta tolong ya saya. Kasih 1. Hadiahnya Allah yang memberikan hadiah. Mohon maaf, tidak siap hadiah tadi. Terima kasih Bu Iin ya. Siapkan pen atau pensil boleh Bapak Ibu yang sudah dapat. Minta tolong tuliskan di situ sesuatu yang paling
paling berharga bagi Bapak Ibu yang tidak boleh dimiliki orang lain atau tidak boleh diganggu orang lain? Privacy. Istri saya. Sesuatu yang sangat berharga. Istri saya. Oke, silakan ditulis. Sesuatu yang berharga. Suami saya. Coba kita melihat paradigma kepalan tangan. Nah, yuk. Kepalan tangan. Tulis Bapak Ibu sesuatu yang berharga di kertas itu. Silakan. Baik, sudah ditulis? Apa tuh? Silakan tuliskan sesuatu yang sangat berharga. Bujuku. Hak saya lah. Bujuku. Oke, sesuatu yang berharga sudah Bapak Ibu tulis ya. Sekarang kertas yang sudah Ibu Bapak tulis dengan sesuatu yang sangat berharga itu dironyok apa dikepal di tangan keras-keras. Ilustrasinya barang itu tidak boleh dimiliki orang lain, disentuh pun tidak boleh. Ada orang yang membujuk. Nah, kalau sudah ditulis, saya minta tolong dulu salah satu dari Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan ini yang sekuat-kuatnya. Ayo, ayo, rebut. Ayo, semakin digenggam. Coba sekarang buktiin. Ayo, salah satunya sekarang bergantian merebut genggaman tangan temannya. Ayo, coba dibuka. Kepalan tangannya Bu Irma buka. Semakin agak belit. Bu Irma lepas dulu kertasnya. Buka, buka sampai bisa enggak? Ayo silakan Bu Irma, silakan buka. Ayo, buka sampai bisa. Oke, rebut-rebutan kan? Rebut-rebutan nggak bisa kan? Semakin kita diancam, nah itu semakin anak itu semakin berontak. Itu istilahnya ilustrasinya. Nah itu. Jadi, nah ini membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Nah, segala sesuatu yang kita miliki yang berharga itu kita diancam, disuap, nggak akan ngaruh, ya kan? Itu lo milik saya, itu lo saya, gitu kan? Jadi ilustrasinya apa? Segala sesuatu perubahan itu berasal dari dalam diri anak didik kita, dari diri kita. Ancaman rayuan itu tidak pengaruh, ya kan? Diancam semakin menjadi, ya Ibu ya. Itu sepertinya. Coba tadi kepalan tangan sesuatu yang berharga, ini milik saya, tidak boleh dimiliki orang lain. Nah, seperti anak kita dihardik, dirayu, disuap, nggak akan bisa berubah karena apa? Hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi perubahan itu datang dari anak didik kita sendiri, itu Bapak Ibu. Nah, ini menurut teori, ya. Saya belajar teori, kok mau menyampaikan teori ini. Jadi saya pun belum bisa menerapkannya. Oke. Jadi kepala tangan tadi ilustrasinya itu kalau kita ngancam, menghardik, awas ya, nah, anak itu semakin jadi karena mereka itu sadar bukan ini menurut teori sadar bukan karena dirinya sendiri karena ancaman itu menurut teori. Saya pun belum menerapkan. Terus solusinya gimana? Sebentar Pak De. Gitu. Oke, tadi kalau dari kepalan tangan dapat diambil ilustrasi. Jadi ilusi guru itu mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid. Murid itu punya nyawa, punya keinginan, ya kan? Punya kemauan. Nah, ilustrasi bawa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan kita ngeritik anak ya, kau ini nenek-nenek, itu akan membuat mereka makin marah. Itu menurut teori. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengatur dan memaksa. Jadi kita beranggapan anak kita aja di rumah, kita seolah-olah kita yang berhak ya. Kita juga tidak boleh kata teori. Jadi kita harus menjadi teman dengan anak kita. Kita harus menjadi teman setia, teman dengan cerita dan sebagainya anak kita. Jadi kita juga tidak boleh berhak sepenuhnya kepada anak didik kita. Itu menurut teori. Terus lanjut ya. Oke, di sini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kalau stimulus responnya ini di sini
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu susah, ya Bu ya. Kalau saya A, kamu harus A, tidak bisa, ya kan Bu, Bapak. Jadi anak itu kadang punya pandangan sendiri. Kadang kita aja sama suami kita punya pandangan berbeda ya Bapak Ibu ya. Itu. Apalagi dengan anak kita yang berwarna-warni itu ada merah, hijau, kuning. Mari kita masing-masing. Bagaimana kita mengontrol anak kita? Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu anak kita kan dengan puber, kita harus memahami mereka. Nah, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku yang mereka lakukan itu ternyata ada tujuannya. Seperti anak diri kita ya. Mereka itu butuh perhatian. Ternyata setelah saya selidiki, saya survei, ada yang ngantuk, ada yang ini itu ya, masalah banyak sekali memang. Di rumah tidak dididik orang tuanya, tidak berikan teladan orang tuanya, ya kan? Sehingga lepas kendali, itulah. Mereka tujuannya seperti itu apa? Mendapat perhatian kita ternyata. Nah, baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teorinya mengontrol bagaimana? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya kan, Bapak Ibu. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teorinya kolaborasi dalam konsensus terciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian lagi ada stimulus-responnya, model berpikir menang atau kalah. Teorinya harus model berpikir menang atau kalah. Baik, ya. Jadi apakah makna dari disiplin itu? Makna disiplin dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi anak kita itu kadang itu disiplin itu karena apa? Karena takut, karena bukan sadar diri, dari kesadaran dari dalam diri. Karena merasa tidak nyaman, nanti kalau tidak ini nanti kena hukum. Itu kesadaran bukan dari dalam dirinya. Jadi bagaimana kita itu, tugas kita Bapak Ibu itu mendisiplinkan anak, kesadaran dari dalam dirinya itu yang sangat susah. Masih belum, saya pun belum Bapak Ibu, prakteknya belum. Menyadarkan mereka itu memang kita seperti menanam harus dengan halus. Memang saya juga melihat di kelas-kelas seperti itu ya. Mereka itu disiplin, kalau nggak mau buang sampah nanti ini awas. Besok kembali lagi, itu bukan kesadaran dari dalam diri. Jadi untuk menyadarkan mereka dari dalam diri itu memang butuh proses yang kuat, yang panjang, yang berat. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan atas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada menurut William Blazer pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Jan Gossen tahun 98 ya mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang didayai seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi bagi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti lagunya sudah kita nyanyikan setiap hari. Aku ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-kritis. Ya itu yang artinya menjadi dulu ada dalam. Baik, selanjutnya teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini Bapak Pendidikan kita mengatakan menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu siapa anak didik kita ya? Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara. Teori motivasi perilaku manusia.
ini ada eksternal dan internalnya Bapak Ibu. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman anak kita ya, anak murid kita, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih eksternal. Misalkan nggak mengerjakan tugas, takut kan nanti kena hukum usul, nggak mengerjakan nanti diberdirikan. Dia mengerjakan tugas karena paksaan dari gurunya, ancaman dari gurunya, bukan kesadaran dirinya dari dalam internalnya, ya kan? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan, saya mau jadi pekerja keras supaya dapat 100, tapi dengan cara yang tidak baik, kontak temannya. Itu eksternal. Dia dapat 100, tapi caranya tidak benar. Itu berarti bukan dari dalam dirinya menjadi anak pintar, anak pandai, anak cerdas, bukan seperti itu. Itu karena ingin mendapat penghargaan dari Bapak Ibu, tapi caranya yang salah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan harus menghargai diri sendiri. Nah, itu yang bagus ya, yang baik ya, motivasi internal. Jadi anak itu harus sadar, saya itu tujuan sekolahnya apa. Terus balik kita sebagai guru juga harus menyadarkan ya, kalau kamu terlambat terus, kita nyadarkan dengan kalau kamu mau terlambat terus, bagaimana kamu nanti sekolahnya? Apakah kamu akan jadi ini terus, terlambat terus, apa nanti gak berimbas negatif pada pelajaran kamu dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Itu motivasi kita cara menyadarkannya tadi dengan kasih sayang itu Bapak Ibu ya. Itu tujuannya. Lanjut. Kemudian ini ada tindakan guru, contoh ya. Contoh Bapak Ibu, hukuman yang kita berikan pada anak kita. Tindakan guru, kemudian hukumankah atau konsekuensi? Ayo kamu, tidak mengerjakan tugas, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, jangan terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman, kata-kata hukuman. Kemudian, ayo lari di sana, mengelilingi lapangan 2 kali. Kamu terlambat tadi 2 kali, itu termasuk hukuman. Lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Kemudian lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu namanya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah masuk itu pelajaran PJOK. Konsekuensi itu maksudnya yang memiliki hukuman, ya. Misalkan Pak Hendra ada muridnya yang tidak memakai seragam olahraga, ingin mendisiplinkan. Misalkan disuruh lari-lari 2 kali di lapangan, misalkan itu konsekuensinya. Itu masih berhubungan ya pelajaran dengan hukum olahraga atau lari-lari. Nah, kemudian menggambar, ya, itu kreativitas anak luar biasa. Itu harus bukan hukuman, konsekuensinya harus itu digali saja itu menurut saya. Digali mungkin dia nanti itu daerah awalnya tinggi sekali bapak anak tadi disuruh gambar banyak-banyak yang lebih bagus lagi. Kita fasilitasi alat gambarnya supaya lebih baik lagi gambarnya. Oke, itu menurut teori ini seperti ini. Saya kan harus ada tugas menyampaikan Bapak Ibu. Oke. Kemudian lanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu memang yang harus terjadi. Nah, tadi misalkan ada kasus kelahi sampai anak ibu anak ini salah satu kancingnya baju lepas. Nah, konsekuensi apa? Kalau kita menjadi penengah, oke, yang salah tadi disuruh untuk dijahitkan kancing baju itu namanya konsekuensi bukan hukuman. Nah, itu, oke. Ya, tadi yang misalkan ada anak muridnya di kelas nyenggol minuman temannya, nggak sengaja, bukan kita hukum lari 10 kali, tapi konsekuensi apa? Sekarang kakak bersihkan, rapikan lagi, itu konsekuensi. Dan seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Konsekuensinya itu sudah menyakiti hati anak maupun fisik, tadi katanya itu hukuman. Kemudian konsekuensinya bagaimana harusnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kita kasih jangka waktu pendek tidak nyaman.
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, kita harus memberikan konsep diri anak yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini anak kita sering bohong. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini menyadarkan anak kita itu memang kalian luar biasa tugas kita berat. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Kemudian konsekuensinya bagaimana? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman saja, diasingkan untuk sementara atau suruh keluar. Nah, itu juga konsekuensi. Seperti misalkan kita seperti Pak Adianto, anak yang terlambat Anda tidak bawa buku catatan ya Pak ya, Bapak kasih hukuman di luar duduk, itu konsekuensi, bukan hukuman. Mana ada, tidak mengaku dia. Oke lanjut. Baik banget. Oke. Ini ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Di mana ada yang dimaksud dengan identitas gagal dan identitas sukses? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang sudah terjadi, yang harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kita akan bicara restitusi. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, tidak nyaman merasa berhenti sama bapak ibu guru, karena sudah disakiti hatinya, sudah disakiti fisiknya, itu. Kemudian konsekuensinya bagaimana? Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek, kemudian menguatkan untuk murid akan dalam jangka panjang. Ya, korban mendapatkan keadilan, korban tidak diabaikan, itu konsekuensi. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti, istilah dalam mendidik anak dan sekolah. Kemudian kalau hukuman yang disebut dengan identitas gagal, hukuman yang lain adalah perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya masalah terpecahkan. Kita sudah sering ya melakukan restitusi Bu Fatimah, dari wali kelas sampai guru BK sampai kepada kepala sekolah, itu termasuk sudah restitusi Bapak Ibu. Sudah sering kita melakukan itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini menurut Alfie Cohen dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut Alfie Cohen, menghukum itu akan tidak memberikan anak itu semakin baik. Nah, katanya seperti itu. Nah, kemudian menghancurkan potensi-potensi. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Apa saja? Kalau dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya kepada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya misalkan begini Bapak Ibu, makanya saya sekarang sudah mulai seperti kemarin membagi rapot yang ranking 1 sampai ranking 5 nggak saya umumkan di kelas. Karena gini, ada tuh teman saya yang CGB juga, anaknya tuh menangis, dia bicara gini, ini kenyataan Bapak Ibu saat kami Zoom, saat kami kolaborasi, dia nangis di rumah. Mak, bapak, nggak disangkut di mana itu. Bapak, mak, kita pada sekolah yang sama-sama, tapi kenapa yang dikasih hadiah cuma yang itu yang pintar? Adik tidak mau sekolah lagi katanya gitu. Karena yang dikasih hadiah, adik juga mau pintar, adik juga mau hadiah. Kami seruang itu nangis. Adik juga mau pintar, Bu. Akhirnya bunya tuh bilang ke lapor pada kepala sekolahnya sama gurunya waktu itu ada kisah nyata maksudnya. Jadi kadang kita pintar, jadi mengucilkan yang kurang maksudnya. Jadi kita harus seimbang memberikan penghargaan. Itu katanya. Tapi ya memang benar ada
mereka merasa kecil hati. Itu yang diutarakan kasus-kasus yang nyata yang ada di kami di waktu CGP, waktu ruang kolaborasi. Jadi kemarin saya panggil anak-anak itu, bapak ibu yang satu nanti 1 sampai 5. Jadi supaya tidak mengucilkan yang lain. Oke. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum tadi juga. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi karena bukan dari internal, kesadaran internal, kesadaran eksternal gitu. Sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu maksudnya restitusi, menyadarkan mereka, maksudnya Bapak Ibu, yang sudah dilakukan oleh Bu Fatimah, itu namanya restitusi Bu. Ibu dengan sabar. Tadi kamu salah apa? Terus bagian itu konsekuensi awal ada sabarnya. Kira-kira perbuatanmu tadi itu pengaruh buruk enggak ke temannya? Saya kalau dengan Bu Fatimah sabar sekali. Oh, sabar memang. Kalau saya ya, Siap ya? saya bisa tanya Kalau dia masih gemes. kalau saya langsung ancaman. Oke. Saya belum bisa menerapkan Bapak Ibu. Oke. Ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak sadar diri, kamu tadi salah apa? Ya kan? Biar dia salah. Nyadarkannya ini kita butuh doa yang untuk menembus langit ini. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kamu maunya apa? Kamu kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini kamu bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Saya belum bisa menerapkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pasti anak didik kita berbuat seperti itu ada dasarnya. Kebanyakan mereka ingin perhatian. Di rumah tidak ada perhatian bapak ibu di rumah, tinggal sendiri. Jadi mereka ingin mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru di sekolah, ingin mendapatkan perhatian dengan temannya bermain. Itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita membentuk karakter supaya anak itu sadar akan kesalahannya. Restitusi itu fokus pada solusi, mencarikan solusi. Nah, ini sudah sering diberikan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, menyadari kesalahannya tadi. Lanjutkan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Maaf, kita ke keyakinan kelas ya. Nah, kalau kita sebelumnya kan peraturan kelas, sekarang sudah berkembang menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke. Keyakinan kelas. Di sini peraturan kelas yang kita buat di kelas itu akan menciptakan keyakinan kelas, keyakinan bagi anak murid di kelas itu ya. Anak murid kita meyakini peraturan itu harus ada pada diri anak murid kita. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, ini akan membuat budaya lingkungan yang positif, budaya yang positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Itu belum belum bisa maksimal saya terapkan Bapak Ibu. Karena tadi mereka itu berbuat baik karena eksternal, bukan dari kesadaran diri. Memang itu butuh proses, ya butuh proses. Pada saat anak di sekolah baik, di rumah balik lagi, itu masih susah. Padahal kita juga sudah membuat keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya, kemudian masuk tepat waktu dan lain sebagainya sudah. Jika semuanya ini sudah bisa 100% terwujud, maka budaya positif yang baik akan terwujud di kelas maupun di sekolah. Ini salah satunya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Misalkan kita membuat di awal masuk semester awal ya, membuat keyakinan kelas. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini diyakini pada anak didik kita. Keyakinan ini harus ada mendarah daging pada anak didik kita selama belajar sama kita, selama di
menjadi anak kita di SMP kita. Kalau keyakinan keras ini sudah terus terlaksana, insya Allah karakter anak kita baik. Membentuk karakter itu yang memang butuh perjuangan. Kemudian di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T atau tabel Y. Ini langsung saja. Apa itu peraturan dan apa itu keyakinan kelas? Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu nanti memberikan dampak rasa tanggung jawab. Jadi peraturan tadi sudah dibikin ya Bapak Ibu, kembalikan buku pada tempatnya. Jadi membuat anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Keyakinan itu lebih nanti lebih tercermin dalam karakternya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan yang kita buat misalkan di kelas. Kemudian keyakinan kelasnya yang nanti muncul apa? Anak itu bisa menghargai orang lain. Kemudian nanti di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Supaya anak bisa menghormati orang lain. Komitmen. Ini perlu perjuangan Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Peraturan yang kita ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, apa itu keyakinan kelasnya? Bahwa anak kita bisa menjaga kesehatan. Oke, dan lain sebagainya. Kita ke materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, ternyata manusia itu memiliki 4 kebutuhan dasar hidup: kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan rasa disayangi, rasa diterima, rasa hatinya tuh senang gembira, kemudian ingin kebebasan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Saya pun seperti itu, saya pun ingin dikasih sayang, ya kan? Saya pun ingin bahagia, saya ingin bebas dari itu dia Bapak Ibu ya. Aku mau dikasih sayang. Ini ada contoh. Pak Zulfikar adalah sekolah yang baru ditugas. Katanya kan? Pak Tiago pun butuh kebutuhan Butuh dasar. kasih sayang saya. Yang paling urgent adalah butuh rasa kasih sayang. Iya, betul. Oke. Makasih. Iya. Senang aku. Sehingga nanti kalau rasa sayang sudah diberikan akan menimbulkan rasa senang. Iya. Itu nggak Pak Tiago? Iya, Bu. Ini ada kasus. Senang aku. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Finalisasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakan beliau dan dengan frontal mengemukakannya di rapat tujuan. Salah satunya Pak Malik. Pak Malik ini orangnya vokal, suka kritik. Ada nama Pak Malik? Ini cerita ya. Pak Malik cerita. Dalam rapat mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Nah, rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik, karena sebelumnya Pak Malik itu guru yang baik, dia selalu menerima, tidak banyak itu yang kritik. Kemudian Itu kabar. Badani. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Nah, coba sekarang kita identifikasi kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah ini. Oke, kita lihat kolomnya. Nah, katanya Pak Malik seperti ini. Iseng aja sih, aku senang lihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya. Berarti kan bangga senang kalau orang lain bingung. Kemudian ada kata-kata gini, ya biarlah dia kan agak kenal sama aku dan aku ini nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Nantinya dia orang baik. Itu kebutuhan dia iseng seperti itu Pak. Rasa pengen diperhatikan sama Pak Zulfikar tadi, rasa cinta dan kasih sayang. Cari perhatian Pak Zulfikar. Kemudian lagi
kebutuhan dia ingin bebas. Oke. Nah, ini sebentar dipakai. Lima posisi kontrol. Oke, ini ada identitas gagal, ada identitas berhasil, ada identitas sukses. Nah, yang dimaksud identitas gagal di sini adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah. Contohnya, menghadik, kau ini ya, kalau kamu tidak mengerjakan, awas besok hukuman. Ya harus. Kalau membuat orang bersalah biasanya kata-kata kita seperti ini. Seharusnya kamu kan tahu, ibu tuh kecewa sama kamu. Sudah berkali-kali dikasih tahu. Itu ternyata membuat dia bersalah. Lagi, identitas berhasil atau sukses. Ini dulu posisinya sebagai teman atau pemantau. Kata-katanya biasanya ini sebagai teman. Ini sudah pernah saya lakukan semuanya, Bu. Saya juga sama-sama. Karena kalau sadar diri ya, sabar. Kamu tadi ngapain? Salah enggak? Karena diri. Sabar. Saat malaikatnya datang lagi. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu belajar. Ingat itu, kalau bikin kecewa itu sebagai teman biasanya. Terus saya memantau, misalkan ada anak kita terlambat. Kenapa kamu? Ditanya, sekarang jam berapa? Jam 7.50, Bu. Oh, 7.50. Kamu tahu aturannya? Ya, Bu, tahu. Jam berapa kita masuk? Jam 7. Ya, itu namanya memantau. Karena mau mentesta gitu. Itu kalau mantau harus pakai itu, satelit ya. Kemudian, nah, inilah posisi manajer. Posisi manajer. Sama Aldi. Posisi manajer yang harus pada diri kita, Bapak Ibu, kita harus jadi manajer. Manajer dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, dimanapun. Ya ini yang sudah dilakukan terus meneruskan. Apa yang bisa kau kerjakan untuk misalkan anak kita ada kesalahan. Kalau kesalahan kita sadarkan. Kamu tadi sudah berbuat apa? Ya sampai dapat hukuman dari ibu. Tanyakan. Ya Bu, tadi saya nyontek. Nah, berbuat bilang gini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk membuat masalah yang kamu berbuat bilang ini? Itu namanya dengan halus, dengan kata-kata yang adem ayem. Ada banyak namanya giginya gini-gini. Apalagi Rabiansa. Itu langsung awas saja itu. Biasa. Awas dengan sekolah kita tadi ada hukuman dan sebagainya yang ada yang kurang bagus atau penghargaan. Di sisi lain jadi harus bagaimana bisa membaikkan anak itu jadi baik seperti apa dengan posisi seperti apa, dan semua tulis tadi juga menegaskan bahwa itu teori kan, semua teori. Punishment and reward juga teori, dan kita tidak bisa mengatur semua teori. Makanya di situ baru hipotesa yang ini kita yang harus dipraktekkan, yang bagus yang mana. Dan menurut saya semua formula teori itu bisa ada plus minusnya. Jadi enggak mentang-mentang kita dapat yang baru ini sebagai contoh kurikulum. Dulu kita belajar dengan kurikulum yang dulu ya kita lewati ini bagus. Ya menyingkirkan yang lama, ada lagi KPK. KPK yang bagus, begitu dan seterusnya sesuai zamannya sesuai keadaan. Nah, menurut saya semua teori itu bisa diambil lah, detail-detail dan kecil-kecil disesuaikan dengan proporsional. Kita nggak bisa mengambil yang teori satu aja. Saya melewati beberapa kurikulum bocor. Pasti ada minusnya. Sekarang kita kondisi seperti apa? Kalau di luar negeri barangkali itu bisa diterapkan. Karena variabel dari di situ akan terpenuhi semua. Dia ada bahasa dari luar negeri. Iya,
variabelnya terpenuhi. Kalau diterapkan di sini ya mungkin ya kurang begitu. Seperti itu kan. Maka misalnya tadi katanya hukuman semasih di situ proporsional, saya kira ya oke saja. Bayangin sekarang dulu sampai membacot-bacotkan maksudnya siswa itu kan betul ya. Oh hebatnya. Oh jangan begitu misalnya itu kalau anak sini itu kan ya tambah besar Di luar pantauan dia nanti. Dia di luar ya. ya kan saya terpenuhi ya Bu Irma. Variabel di sana terpenuhi. Jadi itu Pak. Nah, itu. Iya Pak, betul. Makanya tadi saya bilang menurut teori Bapak. Menurut teori. Kita ini menurut kami menyampaikan menurut teori saya belum bisa menerapkan 100%. Memang luar negeri dengan kita itu. Ya yang punishment tadi itu penghargaan katanya agak bagus. Itu mungkin satu kasus yang disebutkan. Kasus lain orang berburu. Oh saya ingin sekolah ini karena ada reward di sana, kan gitu. Ya, kan? Saya ingin sekolah di sana, ada rewardnya begini free. Nah, jadi sebetulnya ya bisa logis seperti itu. Jadi kita nggak bisa mensampingkan satu teori dengan hanya menggunakan teori yang lain. Ya proporsional lah menurut kita yang proporsional lah. SMP Bu kemarin teman. Tapi memang dengan ada yang bukan dari kondisi. Anak yang di kampung Bu. Ada cuma SD, SMP, anak sekolah yang tidak menggunakan Samping, ya. merasa nyaman. Ada anak yang merasa sombong kan? Iya. Aku lebih pintar, saya lebih pintar. Merasa Tapi kalau menurut ada saya, minusnya lah. menurut saya itu kita harus mensosialisasikan kata-kata hukuman, konsekuensi, restitusi. Zaman dahulu kita udah merasa keren lah, mungkin saya dapat istilah dari Ibu Fatimah. Oh konsekuensinya ketika kamu tidak ini, saya udah merasa paling keren ketika menggunakan kata-kata konsekuensi. Ternyata setelah saya sampai ke modul 12, karakteristik 12 modul kedua itu kan materi segitiga konteks restitusi yang disebutkan oleh Diana Dawson itu kan. Oh ternyata kita jangan lagi menggunakan kata konsekuensi, maaf Ibu Tima, restitusi. Cuma mungkin ya ketika kita sudah terbiasa hukuman tuh Diana Dawson menyebutkan hukuman itu akan membuat anak malu. Tapi kalau di lingkungan kita ini tidak mau bagaimana hukuman. Nah, itu bagaimana? Ini ada bagus mana? Iya, anak kita ya. Cuma anak kita hanya malu. Kita ada ikhtiar ya, ada ikhtiar menggunakan tidak ulangi lagi. Ini bukan konsekuensi juga. Ini namanya restitusi, tapi pelan-pelan. Yang namanya hasil itu kan dari tahun ya hasilnya kan. Dulu perjuangan yang beberapa puluh tahun yang lalu hasilnya baru sekarang pelajaran. Ya sekarang akhirnya hasil tulis yang dikasih sekarang, beda sekarang mungkin anak cucu kita nanti sudah menggunakan kata-kata restitusi tidak dengan kata-kata konsekuensi kan gitu kan. Prosesnya karena dibuat perlu maju ya, dibuat kadang perlu itu ya menghargai kan. Makanya kita panggilkan tadi. Iya. Jangan di depan mereka. Kalau saya usul saya ngasih ini bukan kalau saya ngasih dulu tidak di depan anak yang lain. Iya. Kan biasa kan saya panggil Iya, ke ruang guru kan, dikasih lagi lukisan ini. Paling tidak dia merasa dihargai apa yang sudah diusahakan. Gitu kan? Betul. Ya kemarin saya dulu kasih aja di Jadi mungkin itu juga ya kita terbiasakan menggunakan kata tidak lagi ini bukan hukuman, ini bukan konsekuensi, tapi ini adalah restitusi. Agar kita bisa meregulasi diri kita, itu kan kata si siapa sih? Iya. Restitusi ya, restitusi anak ya. Restitusi. Nah ini saya mau restitusi. Bagaimana menstabilkan identitas? Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kata-katanya. Kemudian validasi, kita berdua validasi semua. Kamu tentu punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Adakah cara lain yang lebih efektif berdasarkan apa yang kamu lakukan? Kemudian kita telah ya, kemudian kita akan menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Udah mau jemput juga ya? Ini teorinya, teori Glaser. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya sampai saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Ini ada kemarin
Baik Bapak Ibu, ini ada video aksi nyata saya, budaya positif, kampanye anti bullying di kelas 7A selama 1 bulan, yaitu bulan Januari kemarin. Ini ya Bapak Ibu, aksi nyata budaya positif, kampanye aksi nyata anti bullying. Ini adalah gambar diskusi merancang sosialisasi kampanye anti bullying. Sosialisasi dengan anak-anak di musola. Membuat poster bersama anak-anak, poster anti bullying. Variasi sekali ya Bapak Ibu gambar poster yang mereka buat bersama kelompoknya. Ini proses penempelan poster diwakilkan oleh anggota kelompok menempel poster anti bullying. Kami juga membuat banner sekelas ya anti bullying itu. Ini adalah sosialisasi kepada guru untuk mendokumentasikan catatan-catatan perilaku anak murid ya Bapak Ibu, baik itu positif maupun negatif selama 1 bulan Januari kemarin. Jadi saya berharap ya Bapak Ibu anak-anak sudah tidak berbuat bullying lagi dengan teman-temannya, baik itu fisik maupun visual, lisan dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah kampanye ini tidak terjadi lagi pada mereka anak-anak kita. Ini kami ada tanda tangan kesepakatan anti bullying juga. Kemudian ada catatan-catatan perilaku anti bullying yang sudah dicatat oleh Bapak Ibu guru selama mengajar bulan Januari kemarin di kelas 7A. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, motivasinya untuk saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Budaya sekolah ini, dukungannya untuk melakukan aksi nyata. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kan banyak tugas sekali ya Bu Saudara. Jadi harus berhati Ayu kan untuk gerak. Ayo, kan Ayu juga mana Ayu? Ayu. Ayo. Nanda. Silakan Mas Nanda yang undang-undang Mbak Ida dan tolong. Ya Allah, nanti saya siap untuk memberikan berapa bulan sih Mbak? 6 bulan. Bukan 9 ya? 9 dan lain-lain sebagainya. Dengan pokoknya pendaftarannya habis segala tuh. Jadi siap syuting harus dia report, HP-nya harus banyak memori. Pantes sampai baru Mbak Suri. Mau saya ya. Ini jujur. Ini saya syuting di rumah karena harus segera diupload sore-sore. Saya jemput anak membuat video restitusi. Ini masalahnya dia itu rebutan pacar. Oh
saudara tuh berputar pacar buat imam. Bagaimana cara dia akan menyadari kesalahannya itu? Dengan buat sia-sia. Baik. Oke, ini Terima kasih Bapak Ibu sudah memakan waktunya untuk menghadiri presentasi saya, bercerita sama saya, berbagi dengan saya tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, ya, kerjasamanya. Saya minta kerjasamanya sampai nanti, ya Bapak Ibu, dukungannya sampai nanti saya belum selesai. Tanggal 11 saya lengkap karya. Semoga saya bisa melanjutkan tugas selanjutnya karena tugasnya banyak. Semoga lulus nanti. Untuk Yang adik penting saya. sudah selamatan Oke Pak, saya nanti siap potong tempe kalau sudah lulus. Tempe. Saya tempe. Pak Sugeng sapinya. Pak Sugeng sapinya. Saya tempenya. Pak Indratin siap berdoa. Oke. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu dukungannya, kerjasamanya. Untuk adik saya, silakan cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Kita tidak cukup 1-2 kali. Suwi man. Terus baik untuk Pak Eda, Pak Iit, Mas Ade yang muda, Mbak Dina, Mbak Tuan, Ayu, ada yang paling manis sekali. Ya Masya Allah. Siapa itu? Siapa itu? Subhanallah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Minta tolong doanya Bapak Nanti Ibrahim. beruntung pensiun tuh. Beruntung pensiun. Nanti minta tolong.